tentang budaya positif di TK Negeri Pembinaan Lubuk Dalam. Dalam hal ini kami persilakan kepada Ibu Elvi Zahara untuk memanggilnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Baiklah ibu-ibu semua, sama-sama kita ketahui bahwasanya kita merupakan satu tim di TK Negeri Pembinaan Lubuk Dalam untuk menyelesaikan atau mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita terhadap murid. Seperti ini ibu-ibu yang terdapat pada gambar, sama-sama kita ketahui budaya positif itu sama-sama kita ketahui budaya positif itu yang terdapat pada gambar bisa anak berdoa sebelum dan sesudah belajar, menyambut kedatangan anak, dan ada di sini keyakinan kelas. Didik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dan di kelas. Jadi, budaya positif ini sebenarnya sudah kita lakukan, cuma kita harus intens dan mengetahui apa dia dan yang harus kita kerjakan. Sama-sama kita ketahui, yaitu seorang pendidik harus menerapkan konsep disiplin positif. Jadi konsep disiplin positif ini terdiri dari 6. Apa dia? 1. Disiplin positif perilaku. Yang kedua, motivasi hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Di sini kita jabarkan nanti di slide berikutnya. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini adalah cara untuk menyelesaikan dari setiap kasus yang kita hadapi di sekolah untuk menerapkan budaya positif. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, budaya positif yang kelima yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini yang keenam yaitu segitiga restitusi adalah cara untuk penyelesaian dari setiap kasus. Baik ibu-ibu, sama-sama kita ketahui bahwasanya yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang disiplin positif. Bagaimana cara menerapkannya? Apa yang akan kita lakukan terhadap anak ataupun terhadap diri kita sendiri sebagai seorang pendidik? Yang pertama yaitu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Berarti guru harus bisa menempatkan dirinya sebagai pemecah masalah. Yang kedua yaitu cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal banyak. Universal, kalau udah katanya universal berarti dia menyeluruh, ya ada dia sopan, santun, ramah, bijaksana, tanggung jawab, peduli terhadap teman. Kalau kita lihat dari sudut pembelajaran kita yaitu dari aspek sosial emosional. Yang ketiga yaitu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Di sini ada 2 motivasi yaitu X dan in. X itu tidak kita gunakan, itu tindakan yang tidak dibolehkan. Yang internal inilah yang kita kerjakan. Yang kedua dari disiplin positif yaitu motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Untuk mendapatkan imbalan, mungkin di sini kita sebagai pendidik memang
mengerjakan ya ibu-ibu, ataupun sama anak kita seperti itu. Nanti nak kalau mau penghargaan dari orang tua. Yang kedua, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kalau udah kita kasih hukuman, otomatis murid ataupun anak kita tadi menjadi tidak nyaman. Yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada. Nilai yang ada seperti apa dia? Ya itu tadi, motivasi internal. Untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, di sini saya buat ada tanda panah ke bawah, berarti dia mengarahkan yang akan kita kerjakan. Yang di sini namanya dia motivasi X. Eksternalnya apa? Hindari pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan. Nah, seperti itu ibu-ibu. Masuk yang ketiga yaitu disiplin positifnya. Posisi kontrol restitusi. Nah, tadi udah sama-sama ada disiplin positif. Apalagi tadi ibu, yang keduanya motivasi kontrol. Yang ketiganya apa tadi? Iya, itu dia, betul yang kata ibu ini. Yang keempat itu adalah posisi kontrol restitusi. Kontrol restitusi tadi dia guru ini disuruh memilih di dalam penyelesaian satu kasus itu yang mana yang dilakukannya. Ada apa aja dia? Penghukum. Udah tahu ya Bu, penghukum tadi seperti apa tadi motivasinya? Ya kan? Masuk dia sebagai teman. Masuk dia sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu itu salah, Nak. Terus dengan kata salah tanpa ada dia menstabilkan identitasnya. Nanti kita pelajari Bu. Yang keempat itu pemantau. Dia hanya melihat aja. Seperti itu, melihat gurunya, apa yang dikerjakan anaknya. Jadi kalau dia sebagai seorang manajer, good job. Paham ibu? Yang kelima yaitu dari disiplin positif adalah keyakinan sekolah. Saya lihat selama kita di sini bersama, memang keyakinan kelas ini ada di masing-masing kelas. Cuman buatlah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, karena kita sudah belajar disiplin positif ini yang akan kita terapkan di sekolah. Keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah. Betul apa salah ibu? Betul. Nah, kesepakatan kelas disepakati antara guru dan murid. Betul ibu? Iya. Keyakinan sekolah kelas berupa pertanyaan universal yang diingatkan, dipahami, dan harus ditetapkan dalam lingkungan sekolah. Kira-kira seperti itu ibu. Nampak gambarannya? Keyakinan kelas tadi karena udah kita terapkan. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, guru berperan sebagai seorang manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Menggunakan 3 tahap, yaitu dari penjelasan saya tadi, ada yang dapat dipahami? Menstabilkan. Yang seperti apa menstabilkannya? Coba Ibu Eka, yang kayak mana tadi saya jelaskan di dalam slide sebelumnya. Yang seperti apa menstabilkan? Ya, mungkin awalnya menanyakan kepada anak apa permasalahannya, mengapa bisa terjadi, kok bisa sedemikian, memberikan kepercayaan kepada anak juga untuk mengeluarkan apa yang menjadi akar permasalahan, jadi mengeluarkan pendapatnya. Iya. Terima kasih Bu Eka, terima kasih. Aplaus untuk Bu Eka, ibu-ibu. Yang kedua dari penjelasan saya atau mengenai pemahaman ibu-ibu tentang validasi tindakan kelas. Coba Ibu Ria, validasi tindakan kelas. Validasi tindakan yang salah.
Oke, setelah kita ketahui yang dibilang BK tadi, yang pertama kita mengetahui menstabilitaskan identitas anak tadi. Kita mengetahui apa perbuatan yang dilakukan anak salah atau betulnya. Iya. Karena ada akar masalahnya, ada kesalahan di situ, kita menanyakan kepada anak perbuatannya itu salah atau betul. Ketika anak menyatakan itu salah, kita menjelaskan bahwa perbuatan itu memang salah. Dan kita kasih solusi kedepannya seperti apa. Iya. Baru yang ketiga dari segitiga restitusinya, yaitu Bu Santi, apa Bu Santi? Menyatakan keyakinan pelaku. Iya. Paham? Mengapa dibilang dia yang ketiga menyatakan keyakinan kelas? Pemecahan masalah, lanjut Bu Santi. Pemecahan masalah ini jadi dari tindakan anak yang sudah kita ketahui, sudah kita ini kan. Jadi tindakannya tadi selanjutnya seperti apa? Dia menyatakan kalau dia bersalah, dan kita untuk menyatakan keyakinan lagi bahwa kedepannya untuk tidak berbuat yang seperti itu atau perbuatan yang salah seperti itu. Lalu dia mengarah kepada keyakinan Keyakinan kelas. kelas. Oke, good job untuk ibu semua. Nah, setelah itu saya akan memberikan sama-sama Bu, yang penting nyaman kita. Seperti ini kira-kira. Nampak dia? Pemecahan masalah kita itu pemecahan masalah di bagian budaya positif, yaitu inilah dia segitiganya. Nampak Ibu-ibu tergambar? Saya bentukkan segitiganya. Penjelasannya sudah tadi. Yang belum apanya nih kira-kira Ibu-ibu? Ayo Ibu-ibu. Oke. Ready Ibu-ibu? Kita lihat. Ready. Oke. Jadi di sini ada sebuah video. Tinggal kita pahami posisi kita sebagai kontrol. Gunakan dia segitiga restitusi. 5 kebutuhan dasar manusia. 6 disiplin positif kita ambil dari kegiatan video ini. Seperti itu Ibu-ibu. Sudah sama-sama kita tonton, kita lihat, coba berlahan kita pikirkan, terapkan 6 disiplin positifnya. Apa aja tadi Ibu? Sama-sama kita tadi? Yang pertama Disiplin positif. ya, Yang kedua motivasi, X-in, ya. hukuman penghargaan. Yang ketiga ini ya Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu membutuhkan, itu tetap kita kaitkan ya Ibu. Dia membutuh penguasaan, kasih sayang. Ibu-ibu butuh kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Memang kadang itu yang kita apakan ya Bu-ibu, yang kita harap dari lawan kita ataupun teman kita, bertahan hidup. Ini yang paling penting Ibu-ibu. Kebutuhan dasarnya, baru masuk posisi kontrol restitusinya. Dari kasus tadi Ibu-ibu, baru kita masuk ke
Keyakinan kelas, baru mengarah ke Penyelesaian masalah. oke, ke segitiga restitusi penyelesaian masalah. Simpan aja dulu ibu-ibu. Simpan. Oke, sudah disimpan ibu-ibu. Udah. Next ke video kedua. Apa nak? Oh iya. Resha mau minta apa? Matahari. Kenapa Raisa? Iya. Coba buat. Lingkaran, lingkaran, lingkaran bulan. Tanda satu, angka satu, banyak-banyak. Bisa. Tapi Raisa tadi kok suaranya kuat kali, nak. Kenapa sayang? Dan lari nggak boleh gitu ya, nak. Kita harus ikutin keyakinan kelas yang ada, yang kita ucapkan setiap hari. Ya, Raisa, jangan pelan-pelan, dengan suara perlahan. Dapat gambaran ya ibu dari dua kasus tadi? Bagaimana? Udah dibuat dia penyelesaian kasusnya menggunakan segitiga restitusi? Bisa? Penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi, Bu. Iya. Insya Allah bisa. Oke. Nah, kalau sudah segitiga restitusinya tergambar pada ibu-ibu, posisi kontrol guru yang seperti apa ibu lakukan? Sebagai teman bisa, Bu. Apa aja tadi ibu? Sebagai penghukum, Oke. sebagai teman, Iya. sebagai pembuat rasa bersalah, Mm-mm. sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Oke, sip. Dapat ibu? Apa dia? Iya. Sama-sama kita lihat ya ibu. Manajer. Sebetulnya kita di TK bisa juga mau jadi seperti teman, karena TK itu dia memang pembelajaran berpusat menghambakan murid, seperti itu dia. Artinya kitalah sebagai orang tua, beda dengan tingkat jenjang yang lain. Kalau manajer ini dia itu layaknya seperti atasan. Dia memberikan solusi dari permasalahan, dia dapat mengarahkan kepada segitiga restitusi sehingga tercapailah identitas budaya positif. Sama? Jawaban ibu-ibu bagaimana? Klop? Sebagai apa? Manajer. Oke, sip. Aplaus untuk ibu-ibu semua. Kita lihat video cara guru menyelesaikan kasusnya untuk yang bermain APE. Tadi kenapa? Eza tinggalkan ibunya. Eza tahu nggak? Hah? Salah. Hah? Iya, kenapa? Apanya coba? Makanya ibu panggil Eza kemari. Iya, dirapikan mainannya. Nah, jadi kalau Eza berbuat salah itu nggak apa-apa, cuman Eza harus tahu bahwasanya tidak bagus
kita bilang keyakinan kelas, berbicara dengan suara berlahan. Nah, Eza harus bertanggung jawab bahwasanya mainan yang udah diserahkan harus di dunia dibalikin. Ya? Kita lanjut pada penyelesaian masalah segitiga restitusi tentang berbicara dengan suara berlahan. Udah ibu bilang kalau nggak bisa, tapi suaranya harus pelan. Saya kan anak sekolah, jadi kalau anak sekolah itu gimana harusnya kan? Iya, suaranya pelan, pintar kakak. Nah, Reza mau jadi apa kalau suaranya kuat-kuat gitu cakepnya nak? Isi nomor 2 ya, memvalidasi tindakan yang salah. Iya. Oke, sip. Sudah kita lihat, dijelaskan, dikaitkan 6 budaya positif, ditonton videonya, dipilih posisi kontrol yang seperti apa. Sudah, kita refleksi diri kita itu setelah mempelajari 1.4 tadi saya jelaskan ke ibu budaya positifnya. Refleksinya seperti apa? Perubahan yang terjadi pada diri kita sebagai pendidik menciptakan budaya positif di sekolah dengan mempelajari materi budaya positif. Setelah kita mempelajari ini, perubahan yang terjadi dari cara berpikir kita di dalam menciptakan budaya positif di sekolah, kita menyadari apa ibu-ibu? Ayo silakan Bu Riri. Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah sebagai penghukum. Iya. Pemantau. Seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani kasus dengan penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Oke, sip, mantap. Seperti itu kira-kira refleksi yang ada pada ibu-ibu? Benar? Ya, alhamdulillah ya ibu, pintar ibu-ibu ya. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep modul budaya positif? Setelah saya memaparkan slide-slide ini, konsep apa yang pernah Ibu alami ketika menyelesaikan kasus pada anak-anak? Tergambar nggak? Bahwa 6 budaya positif itu ternyata sudah dilakukan, cuma klasifikasinya kita tidak mengetahuinya. Seperti itu ya Ibu. Namanya kontekstual, kuasa konsep. Nah, bisa dipahami dari penyelesaian refleksi diri ke ibu-ibu tadi bahwasanya mengenai tidak menyusun mainan tadi. Nah, langkah-langkah restitusinya itu refleksi ke ibu-ibu. Anak diberikan rasa tanggung jawab dan menanyakan keyakinan sekolah. Ujung-ujungnya akhirnya tadi kepada keyakinan kelas. Kira-kira kalaulah sama-sama kita baca dulu ya Ibu. Setelah saya paparkan, sekilas saya refleksikan ke ibu-ibu kembali, adakah kejadian yang pernah ibu-ibu rasakan
Menyelesaikan satu kasus tapi dengan tidak menggunakan segitiga. Hilang satu ciri apa tadi? Menyelesaikan masalah tadi, hilanglah dia segitiga restitusinya. Kita tidak mengambil sisi dia kesalahan anak, tapi bisa dari segi penghargaan, ujian, seperti dia motivasi diri tadi, X in. Mungkin kita di sini untuk di TK kita sering melakukan yang X ya Bu ya, tetapi dominan juga kita ke in. Mengapa saya bilang begitu? Siapa sih manusia yang gak suka dipuji? Tetapi dengan catatan tanda kutip jangan menimbulkan ekspektasi dari teman yang lain bahwasanya pilih kasih berlebihan penghargaan tadi. Paham Ibu? Adakah hal-hal yang baik yang sudah muncul di dalam diri ibu-ibu? Coba ungkapkan di refleksi ini. Saya akan seperti apa ibu-ibu? Silakan Bu Latri. Hal yang sudah baik menurut saya adalah saya sudah mulai muncul motivasi apa? Masuk dia nilai kebajikan, nilai positifnya. Dari tadi yang suka berhukum, saya berusaha menjadi manajer. Begitu ya. Oke, Abnus untuk Ibu Latri. Baiklah Ibu, sama-sama sampai di sini. Alhamdulillah, semoga persentase kita ini dapat bermanfaat dan kita implementasikan di TK Pembina. Jadilah seorang pendidik dengan menerapkan budaya positif 6 disiplin budaya positifnya. Selesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Letakkan posisi kontrol ibu-ibu sebagai pendidik itu seperti apa? Ingat, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi diri, masuk dia posisi kontrol restitusi tadi. Seperti itu ya ibu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.